dan segala keperluan rumah. Nah, di situ kayak aku sadar, oh bahasa cinta dari ibu yang diturunin dari nenek tuh kayak gini. Terus kan Mm-mm. mundur lagi tuh. Iya juga ya, nenek dulu sama Mbah Buyut, almarhumah Mbah Buyut juga gitu gitu. Terus Mm-mm. keinget itu waktu waktu kecil kan, waktu masih SD, waktu almarhum Mbah Buyut masih ada, itu Mbak Buyut sering cerita gimana kerasnya hidup di zaman-zaman mereka gitu. Terus di situ tuh aku sadar kayak astaga, selama ini aku nganggep nganggep cara cara didik orang tua aku salah gitu. Cuma aku aja yang nggak paham bahasa cintanya gitu. Mm-mm. Terus? Jadi dulu tuh kayak ngapain sih ibu nyuruh-nyuruh gini? Ngapain sih ibu nyuruh-nyuruh gini gitu? Mm-mm. Kan aku juga dulu waktu masih sekolah kan aku juga perlu sekolah, aku juga perlu belajar, aku juga perlu waktu buat main gitu. Tapi ternyata aku salah gitu. Ternyata yang aku pahami bahasa cinta dari ibu, bahasa cinta dari nenek, bahasa cinta dari leluhur sebelum-sebelumnya itu ya bantu ya ikut kerja gitu loh. Mm. Jadi anak itu ya harus bantu orang tua gitu. Dan eh aku lihat lagi kayak oh gini ya. Dan masalah yang pas Cohen bilang masih mengharapkan nggak itu minta maaf dari orang tua gitu, dari Mm-mm. orang-orang itu kayak itu pas banget kayak ngapain sih aku nunggu mereka minta maaf, toh juga emang bahasa cintanya seperti itu, realitanya kayak gitu gitu. Ya Mm-mm. udah terima aja gitu. Lagian ngapain sih nunggu minta maaf, emang minta maafnya penting banget ya gitu. Mm. Terus kayak ya udahlah, emang bahasa cinta dari ibu yang diturunkan ke nenek kayak gitu, dan nenek juga seperti itu. Jadi eh mau ngerubah pun juga susah gitu loh. Dan Mm. di situ kayak oh kalau gitu nanti kayak saya punya gimana ya, istilahnya mungkin bisa dibilang sumpah kali ya, untuk nanti tidak meneruskan apa yang diwariskan sebelum-sebelumnya ke generasi berikutnya gitu. Jadi kalaupun kalaupun mereka mau bantu ya harus dikasih taunya ya yang dengan contoh yang baik, dikasih pengertian, dikasih arahan yang benar gitu. Enggak Terus akhirnya kalau kamu bantuin nggak? ya bantuin kok sekarang udah nggak ngedumel lagi. Oh. Kalau dulu kan masih kayak ngedumel, ih ngapain sih ngapain sih ngapain sih gitu kayak ih gitu. Awas Sekarang tuh aja kayak lo cerita panjang kali lebar ujung-ujungnya gitu. Nggak ngelanjutin enggak. juga. Terus terus abis itu kan waktu itu lebaran, liburnya cuma 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 10 hari kan, dan itu sadarnya sadarnya udah 5 hari terakhir tuh. Hmm. Ya, jadi di 5 hari terakhir itu nggak perlu ngomong babi ibu diem, pokoknya kan ibu subuh udah selesai gitu, pokoknya diurusin semuanya gitu, cucian semua, setrikaan semuanya, beres-beres kamar, ganti spray lah semuanya gitu. Hmm. Terus abis itu pulang kerja saya pura-pura tidur kok. Terus? Kan ibu nengok tuh, terus ibu ngegumam gini, alhamdulillah gitu. Hmm. Kayak ibu pulang itu semuanya udah beres, udah bersih gitu kayak, dan saya sendiri pun, Alhamdulillah anakku ternyata waras gitu ya. dan rasanya tuh nggak ada, emang tidak ada terima kasih, alhamdulillah itu rasanya wow. kayak Hmm. kayak ikut seneng gitu loh, kok kayak ibu lega itu ikut lega gitu, padahal di awal tuh harus nego bener-bener sama si ego ini.
Iya, iya, begitu. Aduh, ego. Sekarang tuh sama ego juga kayak anak kecil gitu, kayak ya ego, aku tahu kamu bukan musuhku, kamu cuma mau aku nyaman, mau aku nggak merasa tersakiti gitu. Aku paham kok, udah ya. Tapi sekarang waktunya ini dulu nih gitu. Hmm. Sama ego tuh kayak anak kecil gitu, kayak anak kecil yang rewel, yang manja, maunya dimanja, terus habis itu ya udah. Sekarang sama ego udah mulai agak agak bisa dikontrol. Ya mungkin ada saat yang karena saya kebetulan orangnya spontan ekspresif gitu ya. Jadi mungkin ada saat kayak keceplosan atau gimana ya. Tapi abis itu kayak eh gitu. Tahan Ya dulu makanya gitu. mesti dilatih gitu. Itu kan cuma momentum sesaat. Nah, momentum itu sebenarnya belum merubah apa-apa, Mm-mm. tapi dia hanya memercik yang namanya itu di sisi rasa, kesadaran yang berujung ke perilaku. Nah, kalau ini nggak dilatih, itu dia akan balik ke program lama, percaya deh. Makanya di Percayaku. sini belajar eling itu adalah ini, gitu loh. Fokus untuk bertumbuh, fokus untuk merubah habit, fokus untuk berperilaku yang lebih baik lagi. Nah, kalau ini dirubah, dilatih minimal dalam periode tertentu 30 sampai 60 hari. Nanti program-program yang lama yang suka mendelay pekerjaan itu tuh bisa terlampaui, gitu loh. Ya. Hmm, Jadi kan iya. biasanya tuh hasil dari salah didik sih ya sebenarnya itu. Jadi itu namanya tuh kayak terlalu dimanjain sehingga mentalnya lemah gitu loh. Yang terjadi adalah dia tuh ngalamin yang namanya prokrastinator namanya. Suka mendelay dan menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya Hmm, nggak dikerjain gitu loh. hmm, Itu karena salah asuh dan itu diwarisin lagi terus diwarisin lagi gitu. Nah, jadi kalau suka suka menunda-nunda kerjaan, suka mendelay-delay pekerjaan itu hati-hati. Ya, nanti susah untuk merubah itu. Mesti kejedot baru gitu loh. hmm. Sampai terpaksa baru deh. Oke? Oke, kok. Mau sharing itu doang sih kok. Oke, Terima makasih kasih ya sharingnya. kok. Mm-mm. Yang penting nanti mudah-mudahan bisa dilatih. Ya, Hmm. Ini juga sedang dicoba dilatih juga. oke, semangat, Terima kasih. sama-sama. Prokrastinator namanya. Memang bisa, memang ada itu, program itu memang ada. Jadi, gue hati-hati lah. Yang mau naik request ya? Ya betul, jadi sabotase diri. Dan itu dipakai terus sama si ego dan pikiran sebagai yang namanya sebagai yang namanya itu kebenaran palsu. Padahal semakin lama menunda, semakin dia nggak bertumbuh jiwanya. Ya, saya juga ngalamin itu kok. Dulu ngalamin itu karena saya nih cowok satu-satunya yang dimana tuh ya kayak anak emas lah.
Sampai di titik mana sih kita nggak kena lagi jebakan? Ya di titik kamu udah sadar, Ratu. Kalau belum sadar ya tetap aja kena. Mimpi mantan mulu artinya apa? Kangen, ngarep. Sampai-sampai nunda sholat. Lah, emang habis ketemu live-nya Kohen jadi sholatnya jadi ini. Since you're gone, I've been lost. Malam Kohen. Iya malam. Gimana Mbak? Gini kok, saya itu yang waktu itu Kohen minta untuk apa? Berdiam diri di tanggal 10, 11, 12 tuh loh kok. Terus? Itu tuh waktu hari pertama, saya kan abis hening itu berapa lama ya, adalah kalau berapa menit, hampir 15 menit ada sih, tapi ngantuk karena pagi kan, tiba-tiba ngantuk, saya doyong ke kanan rebahan gitu, kayak setengah ngimpi kayak enggak, kok sekarang saya jadi punya rasa ketakutan ya, padahal saya dulu tuh orangnya kayaknya nggak punya takut dah. Takut atas apa? Nggak jelas kok. Jadi waktu yang